Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Pane dengan NIM C1F025145. Saya akan menjelaskan jawaban dari UTS saya dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Poin pertama, saya akan menjelaskan konsep worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam dan bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Pandangan hidup ekonomi Islam berakar pada tauhid dan konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi. Cara pandang ekonomi Islam yang pertama, ekonomi sebagai ibadah dan amanah. Kegiatan ekonomi dipandang bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan bentuk pengabdian kepada Tuhan dan amanah terhadap masyarakat. Dan kedua ada maqasid al-syariah, di mana tujuan syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menjadi tolak ukur kebijakan ekonomi. Dan ketiga ada keseimbangan individu kolektif, di mana menghargai kepemilikan pribadi tetapi dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat, sedekah, dan kewajiban moral. Yang keempat adalah etika karena hukum, di mana batas halal atau haram seperti riba, qorar, dan maisir itu menentukan praktik dalam ekonomi Islam. Yang kelima ada keadilan distributif dan solidaritas. Distributif kekayaan dan perlindungan kelompok lemah adalah jadi tujuan penting dalam ekonomi Islam. Perbedaan inti ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu adalah pertama, objektif, di mana ekonomi konvensional umumnya menekankan efisiensi, pertumbuhan, dan maksimasi utilitas seperti profit sebagai tujuan utama. Sedangkan ekonomi Islam lebih menempatkan kesejahteraan atau maslahah dan keadilan atas tujuan ekonomi, bukan hanya profit saja. Dan dalam norma dan etika terintegrasi, di mana dalam ekonomi Islam aturan moral atau hukum mengikat aktivitas ekonomi, sedangkan ekonomi konvensional cenderung memisahkan etika dari mekanisme pasar. Dalam peran negara juga, dalam ekonomi Islam negara bertanggung jawab menegakkan keadilan, mengatur distribusi seperti zakat dan subsidi. Sementara ekonomi konvensional terutama pada pasar bebas menekankan peran pasar dan sedikit intervensi. Yang terakhir ada instrumen dan mekanisme. Dalam ekonomi Islam, larangan riba mendorong penggunaan kontrak berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Sedangkan konvensional itu dari sistem bunga. Jelaskan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem kapitalisme dan sosialisme. Yang pertama, ada tauhid dan keseimbangan atau keadilan, yang dimana seluruh aktivitas ekonomi Islam berlandaskan pada keesaan Allah atau tauhid, dan manusia adalah khalifah yang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Di mana menurut kapitalis adalah menonjolkan kebebanan individu dan keuntungan pribadi. Menurut sosialisme menonjolkan kepemilikan kolektif dan kepentingan masyarakat dan mengurangi kebebanan individu. Dan menurut Islam adalah di mana keadilan ini menyeimbangkan keduanya. Individu bebas berusaha, tetapi harus adil dan tidak merugikan masyarakat. Contohnya, seorang pedagang muslim boleh mencari untung, tetapi tidak boleh menipu timbangan atau menimbun barang lain sehingga itu merugikan orang lain. Dan kedua, ada prinsip kepemilikan harta, di mana Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi menegaskan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan.
di mana menurut kapitalis, kepemilikan pribadi mutlak. Negara tidak boleh ikut campur. Dan menurut sosialis, alat produksi dimiliki oleh negara. Kepemilikan pribadi dibatasi atau bahkan bisa dihapus. Dan menurut Islam, kepemilikan pribadi dibenarkan, tapi ada hak orang lain di dalamnya, seperti zakat dan infak. Contohnya, pengusaha boleh memiliki pabrik dan mendapatkan laba, tapi wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari hartanya untuk membantu fakir miskin. Dan yang ketiga, ada prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan, di mana Islam menekankan pemerataan dan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Menurut kapitalis, ini tidak mengatur distribusi, percaya pasar akan menyeimbang secara alami, dan menurut sosialisme, pemerataan dilakukan sepenuhnya oleh negara, kadang berlebihan hingga menekan produktivitas. Dan menurut Islam, menggunakan instrumen zakat, sedekah, dan wakaf untuk pemerataan yang adil tanpa menghapus kepemilikan pribadi. Contohnya seperti lembaga zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada 8 golongan penerima, sehingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dan keempat, ada prinsip larangan riba atau riba, qor, dan maisir, di mana ekonomi Islam melarang riba, qor, dan maisir dalam transaksi. Menurut kapitalis, bunga dianggap wajar sebagai imbalan dalam modal. Dan menurut sosialisme, sistem bunga bisa dilarang, tapi bukan karena alasan moral atau syariah, melainkan karena negara yang mengatur. Dan menurut Islam, melarang bunga karena dianggap menindas dan menciptakan ketimpangan sosial. Contoh, bank syariah menggunakan akad bagi hasil seperti mudharabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, dan murabaha, jual beli dengan margin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya. Pertama, pada masa Rasulullah SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi, ini adalah awal lahirnya ekonomi Islam yang dimulai sejak turunnya wahyu yang mengatur kegiatan muamalah, hubungan sosial, dan ekonomi. Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan larangan riba dalam perdagangan. Dan instrumen ekonomi seperti zakat, sedekah, wakaf, dan pasar yang jujur sudah diterapkan di masa ini. Nabi membentuk pasar Madinah sebagai pasar bebas tanpa monopoli. Pada masa ini adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Prinsip ekonomis Islam ini diteruskan dan dilembagakan secara lebih sistematis. Abu Bakar As-Siddiq menegakkan zakat sebagai kewajiban negara. Umar bin Khattab memperkenalkan administrasi keuangan negara dan membentuk Baitul Mal atau pembendaharaan negara dan membuat tunjangan bagi rakyat. Kebijakan ekonomi yang menekankan kesejahteraan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kebijakan ekonomi yang menekankan kesejahteraan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial. Masa ini menandai terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terorganisir di bawah pemerintahan Islam. Yang ketiga, pada masa klasik pada tahun 661 sampai 1258 Masehi. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi Islam mencapai masa keemasan. Ilmuwan Muslim seperti Abu Yusuf
Al-Mawardi, Ibn Khaldun, dan Al-Ghazali menulis teori ekonomi tentang pajak, pasar, harga, dan keuangan publik. Sistem perdagangan internasional Islam berkembang secara luas dari Spanyol hingga Asia Tenggara. Lembaga ekonomi seperti wakaf produktif, hisbah atau pengawasan pasar, dan sak atau cek sudah dikenal. Dan prinsip ekonomi Islam pada masa klasik ini menjadi dasar aktivitas ekonomi di dunia Islam selama berabad-abad. Yang keempat adalah masa kemunduran pada tahun 1258 sampai 1800 Masehi. Setelah jatuhnya Baghdad pada 1258 Masehi, peradaban Islam semakin melemah. Dunia Islam terpecah dan banyaknya wilayah dikuasai oleh kekuatan kolonial barat. Sistem ekonomi Islam tergantikan oleh sistem ekonomi barat seperti kapitalisme dan sosialisme. Banyak lembaga Islam seperti Baitul Mal dan wakaf kehilangan fungsi ekonominya. Dan kelima adalah masa kebangkitan modern pada abad ke-20 sampai sekarang. Setelah kemerdekaan negara-negara muslim, muncul kesadaran untuk menghidupkan ekonomi Islam pada tahun 1960 sampai 1970-an. Para cendekiawan muslim mengembangkan ilmu ekonomi Islam modern dan mendirikan bank syariah pertama seperti Dubai yang bernama seperti Dubai Islamic Bank. Di Indonesia, Bank Muamalah Indonesia 1991 menjadi pelopor sistem keuangan syariah. Kini berkembang berbagai lembaga ekonomi Islam seperti bank dan asuransi syariah, sukuk atau aplikasi syariah, zakat dan wakaf, pasar modal syariah. Ekonomi Islam juga diajarkan di berbagai universitas dan menjadi alternatif sistem ekonomi global yang menekankan keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan antara kebijakan ekonomi Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, dan bagaimana kebijakan mereka dalam mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Yang pertama, kebijakan dalam kondisi awal pemerintah, di mana pada tahun 632 sampai tahun 634 pada masa Abu Bakar, pada saat itu baru saja wafat Rasulullah SAW, yang dimana umat Islam masih dalam masa transisi dan muncul banyak pemberontakan atau riddah, di mana Abu Bakar fokus utamanya adalah menjaga keutuhan umat Islam. Dan pada masa Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644, wilayah Islam telah meluas pesat ke berbagai seperti Persia, Syam, dan Mesir, di mana fokus utama Umar adalah pengelolaan sumber daya dan pemerataan kesejahteraan. Dan kedua ada kebijakan dalam keuangan negara, di mana Abu Bakar menggunakan sistem sederhana, semua pemasukan Baitul Mal segera dibagikan kepada umat sesuai kebutuhan tanpa disimpan. Dan pada masa Umar membentuk sistem administrasi keuangan yang teratur, mendirikan Baitul Mal pusat dan daerah, mencatat pendapatan dan pengeluaran, serta menyusun anggaran negara. Dan ketiga, ada distribusi kekayaan, di mana pada masa Umar distribusi langsung dan merata tanpa membedakan status atau jabatan, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan umat secara adil dan benar. Dan pada masa Umar, distribusi berdasarkan tingkat jasa dan kontribusi seseorang terhadap Islam, namun tetap menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat. Dan keempat, ada zakat dan pajak, di mana pada masa Abu Bakar, dia menegakkan zakat sebagai kewajiban mutlak dan memerangi kaum yang menolak zakat atau perang riddah. Dan pada masa Umar bin Khattab, dia mengembangkan sistem pajak Islam seperti pajak tanah
dan pajak bagi non-muslim untuk memperkuat ekonomi di suatu negara. Dan kebijakan mereka yang mencerminkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam adalah yang pertama, keadilan, di mana Umar keadilannya berdasarkan kontribusi dan kebutuhan yang bukan kesetaraan mutlak. Dan pada masa kebijakan Abu Bakar, ia adil dalam pembagian serta tanpa membedakan golongan. Contohnya adalah pembagian zakat secara merata kepada fakir miskin tanpa memandang kedudukan. Dan kedua, pada kesetaraan, keduanya memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan dan terlantar, di mana Abu Bakar mencontohkan kepemimpinan sederhana, bahkan menggunakan hartanya sendiri untuk membantu rakyat. Dan Umar sendiri sering berpatroli malam hari untuk melihat secara langsung kondisi rakyatnya dan menolong yang membutuhkan. Tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini menjadi alternatif sistem modern dengan implementasi teori dan contoh fenomena nyata di Indonesia. Yang pertama adalah potensi ekonomi Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan potensi ekonomi Islam 5. Yang pertama, jumlah penduduk Islam yang dominan. Lebih dari 75% penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Ini menciptakan basis dan sumber manusia yang besar untuk mengembangkan produk dan layanan syariah seperti bank syariah, wakaf, dan kedua adalah dukungan pemerintah dan regulasi. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan atau KNEX aktif berbagai sektor untuk keuangan, industri dan UMKM syariah. Yang ketiga, pengembangan lembaga syariah. Indonesia kini menjadi salah satu pusat ekonomi syariah terbesar Indonesia dengan syariah, asuransi syariah, dan pasar syariah. Contohnya berdirinya Bank Indonesia atau BSI. Adanya yang merger Bank Syariah BUMN pada tahun 2021 menjadi hal penting penguatan industri keuangan syariah nasional. Yang keempat, ada sektor ekonomi yang berkembang. Industri halal seperti makanan, pakaian, wisata, kosmetik, dan farmasi semakin diminati di masyarakat. Yang kelima, ada zakat dan wakaf, di mana potensi zakat nasional lebih dari 300 triliun per tahun, namun baru sebagian kecil yang terrealisasi. Yang kedua, tantangan ekonomi Islam Indonesia. Kekurangan literasi dan ekonomi syariah. Banyak masyarakat belum memahami secara mendalam prinsip ekonomi Islam dan memanfaatnya. Hal ini menyebabkan masih rendahnya partisipasi dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua, keterbatasan inovasi produk dan teknologi. Produk keuangan syariah masih terbatas dan kadang kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional yang lebih induktif dan digital. Contohnya, aplikasi fintech syariah masih kalah populer dibandingkan platform konvensional seperti OVO, GoPay, dan Dana. Dan ketiga adalah kualitas dan profesionalisme SDM syariah, di mana dibutuhkan lebih banyak teknologi keahlian yang memahami fikih muamalah dan ekonomi modern secara bersamaan agar industri syariah lebih bisa bersaing secara global. Keempat, belum optimalnya sinergi antara lembaga. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pesantren, dan pelaku UMKM syariah masih perlu diperkuat
agar ekonomi Islam menjadi gerakan nasional yang terintegrasi. Dan yang ketiga, menurut teori Mafasid al-Syariah, ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga 5 hal utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi modern, hal ini berarti menjaga keadilan sosial seperti melalui zakat dan larangan riba, dan mendorong produktivitas halal, menciptakan pemerintahan yang kesejahteraan, menghindari eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Secara teoritas, ekonomi Islam mampu menyelesaikan krisis moral dan ketimpangan sosial yang sering muncul akibat sistem kapitalisme murni. Dan yang terakhir adalah fenomena yang nyata di Indonesia. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia atau BSI mencatat pertumbuhan aset lebih dari 300 triliun pada tahun-tahun awal berdirinya. Dan kedua, wakaf seperti wakaf pertanian dompet duafa dan wakaf rumah sakit As-Syifa mampu memberdayakan ekonomi masyarakat bawah. Yang ketiga, ekonomi pesantren mulai berkembang melalui koperasi dan operasi halal berbasis komputer santri. Dan keempat ada pemerintah mendorong Jakarta sebagai pusat ekonomi syariah di dunia atau Global Hub